Sahabat sedang dapat kembali menjumpai saudara dalam acara Gema Kasih Indonesia. Saya Pendeta Arlian Starosa yang akan memandu percakapan kita. Ini sebuah acara untuk membicarakan pokok-pokok ajaran tertentu dan juga perkembangan-perkembangan teologi yang ada hubungannya atau relevan dengan kehidupan bergerak bermasyarakat atau isu-isu tertentu yang sedang berlangsung di tengah-tengah masyarakat. Dan dalam episode kali ini kita akan berbicara tentang tata ruang dan perabot liturgi. Tata ruang dan perabot liturgi. Dan telah datang di studio narasumber kita Bapak Pendeta Dr. Rashid Rahman. Selamat datang Pak Rashid. Salam sejahtera Pak. Terima kasih Pak Rashid untuk tidak bosan-bosan datang ke studio untuk jadi memberi pencerahan kepada para pemirsa kita ini. Pak Rashid adalah pendeta dari Gereja Kristen Indonesia yang sekarang sedang atau bertugas menjadi dosen tetap di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta, dulu Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, mengampu bidang studi liturgi. Ia menulis jumlah buku tentang liturgi, menjadi narasumber dalam berbagai seminar atau ceramah pembinaan di berbagai gereja, sinode gereja-gereja tentang liturgi. Nah, Pak Rashid, kita bicara mengenai tata ruang dan perabot liturgi, Pak. Yep. Semulai dengan pertanyaan ini supaya menolong kita dulu. Apa sih makna teologis, boleh disebut begitu, dari yang sekarang kita sebut sebagai tempat ibadah itu? Iya Pak, jadi dalam ilmu ibadah atau ilmu ritus itu ada tempat tertentu yang kemudian dinarasikan. Jadi tempat ini pun tidak penetapan Tuhan datang dari langit, tetapi sebetulnya narasi manusia yang kemudian menjadikan tempat itu sebagai tempat kudus, tempat sakral. Dan tempat sakral itu manusia bisa punya narasi sendiri. Gereja zaman patristik misalnya, mendirikan gereja, mendirikan tempat ibadah itu berdasarkan makam atau relikwi benda dari orang kudus yang dijumpai di tempat itu. Oke. Yang kemudian di atasnya didirikan altar atau meja perjamuan itu. Lalu orang berkumpul di sekitar meja perjamuan itu. Lalu kemudian lama-lama menjadi tempat ibadah orang berkumpul. Di Perjanjian Lama beberapa tempat dijadikan tempat sakral karena di situ Allah menyatakan diri. Teofani misalnya begitu. Allah menyatakan diri, lalu disinilah kudirikan tempat ibadah, memanggil, entah itu dekat pohon, ya, entah itu di pinggir sungai, entah di manapun, lalu dijadikan tempat ibadah. Kita ingat cerita Yusuf, Yakub ya Pak ya, ketika dia berjalan itu berlari dari rumahnya, malam-malam mimpi, lalu bergumul dengan dia sebelum bergumul Pak, tapi dia mimpi dulu sebelum ketemu di Laban. Dia lihat malaikat turun naik di situ, lalu dibilang inilah rumah Allah. Lalu di Luz itu dia dirikan tempat mesbah untuk sebagai tempat sakral dan sebagainya. Jadi kira-kira begitu Pak. Jadi yang sebuah tempat yang memang diperuntukkan atau dikhususkan untuk apa? Untuk bertemu dengan Tuhan. Jadi bertempat tertentu. Tempat-tempat yang kemudian dijadikan tempat tertentu. Jadi nggak sembarang tempat berarti ya? Biasanya bermula dari narasi dulu Pak, kalau di Alkitab. Ya makanya misalnya ada yang menyebut Yesus banyak berjumpa dengan orang di tepi air. Entah sumur, entah sungai, entah danau. Sehingga banyak gereja didirikan misalnya di tepi air. Atau entah air buatan, entah air natural. Jadi ada gereja yang bertepi air gitu. Nah, tepi air natural memang sulit karena sungai itu selalu punya kendala banjir dan sebagainya. Walaupun tidak sedikit gereja yang beri tepi air natural. Tapi bagaimana gereja-gereja pegunungan? Banyak juga yang membuat di tepi air buatan. Misalnya air baptisan, air kolam. Makanya depan pintu gereja tuh banyak yang menempatkan air baptisan. Air baptisan atau kalau di gereja-gereja
Katolik ada air suci, kita sebut air suci di depan pintu. Dari mana air suci itu? Yaitu dari gambaran air, tepi air itu. Oke. Kalau gini Pak, kalau kita masuk ke sebuah kafe misalnya kan. Kafe itu, ruang itu mesti mengekspresikan sebuah kenyamanan atau hal-hal yang romantis. Ya. Orang itu di kafe begitu. Nah, dari sebuah tempat yang bernama ruang ibadah itu ya, apa sih yang perlu terekspresikan dari dalamnya, Pak? Yang nomor satu memang narasi yang menjadi dasarnya, Pak. Gereja abad pertengahan misalnya menarasikan ruang ibadah itu seperti sorga, laksana sorga. Jadi ketika kita beribadah, kita bersama dengan para makhluk sorgawi. Makanya dipenuhi dengan lukisan. Lukisannya berjenjang, Pak. Yang paling bawah itu jemaat, umat, tempat umat. Lalu di tembok naik sedikit itu para martir. Naik sedikit lagi itu para rasul. Naik sedikit di paling atas adalah Tritunggal. Jadi kira-kira begitu. Jadi ketika jemaat beribadah di sini, kita dilingkupi bersama ibadah dari segala abad dan tempat. Nah ini umat-umat masa lalu, termasuk para rasul dan Tritunggal yang menjadi pemandunya dan kira-kira begitu, Pak. Beberapa jemaat modern melihat bukan hanya itu, tapi persekutuan jemaat itu penting. Makanya kemudian muncul narasi round table meeting, seperti Yesus makan bersama dengan para murid, seperti jemaat mula-mula berkumpul untuk perjamuan. Maka posisi tata ruang itu menempatkan meja perjamuan itu di tengah, bukan di ujung, di depan, tapi lebih ke tengah. Lalu bagaimana posisi jemaat? Posisi jemaat mengelilingi itu. Seperti teater ya jadinya. Kalau teater dia turun begitu, Pak. Tapi ini sejajar. Flat. Karena dan beberapa jemaat malah berdiri, dibilang. Jadi tidak banyak bangku, hanya untuk orang-orang yang tidak bisa berdiri. Kenapa? Karena menggambarkan kebergerakan gereja. Nah ini menarik juga, Pak. Narasinya selama beribadah kita diingatkan bahwa kita bukan gereja yang berdiam, statis berdiam, tapi gereja yang dinamis, yang hidup, yang bergerak begitu. Seperti Yesus yang bergerak selama pelayanan, seperti Paulus dan beberapa rasul yang memang para pelayan bergerak, berpindah tempat, kira-kira gitu, Pak. Jadi kan tadi ada paling tidak sekarang udah ada berapa ya mengekspresikan kehadiran Allah begitu ya, kehadiran Allah bersama dengan orang-orang kudus, ya. Lalu aspek persekutuan, kemudian kebergerakan tadi itu. Gereja-gereja belakangan ini apakah ketiga sebutlah narasi ini bisa dihadirkan bersama-sama dalam sebuah tempat ibadah atau ada yang seperti itu, Pak? Bisa juga dari yang ada kita membuat narasi, Pak. Dari yang ada kita membuat narasi. Iya, jadi sehingga kita memperlakukan yang ada itu dengan istimewa, ya. Menimbulkan, kalau kita melakukan dengan istimewa, menimbulkan kegentaran dan kekaguman, gitu, Pak. Tremendum et fascinatum gitu ya istilahnya, itu menarik sekali. Beberapa gereja memang gelap, memang suasananya gelap, tidak terang karena tidak banyak jendela. Lalu dari situlah muncul narasi kita ini seperti di dalam kandungan, kandungan ibu. Ya, makanya gereja banyak yang bernama ibu, Pak. Bunda Maria, Bunda Pelindung dan sebagainya. Karena ketika kita di dalam gereja, kita dalam perlindungan Allah, di dalam kandungan. Lalu kita keluar gereja, kita menjadi saksi, menjadi orang yang hidup.
Lalu kita dikandung kembali, dirapikan, atau seperti Yunus di dalam perut ikan gitu ya. Ikan besar sebelum sampai ke Niniwe, menjalankan misi Allah. Itu masa apa? Itu masa withdrawal, masa retret, ya, masa liminalitas. Ya. Ketika orang tanpa status, tetapi tetap berstatus. Ketika orang tanpa keinginan, tetapi punya keinginan. Tanpa ambisi, tetapi punya kerinduan. Di tahap liminalitas itulah orang merapikan, ya, menjernihkan, memulihkan kembali. Untuk kemudian menjadi saksi yang sudah diperbarui. Kira-kira begitu. Menarik ya Pak. Iya. Tadi kan Pak Aris mengatakan macam ada sebagai suasana perjumpaan dengan Allah gitu ya. Lalu terakhir ini mengenai apa namanya seperti kandungan gitu ya. Berarti kan ada yang berbeda antara ruang atau tempat ibadah dengan dunia luarnya. Iya. Apakah ada yang mengantarai atau yang simbol-simbol tertentu ketika orang beralih nih Pak? Iya. Dari dunia di luar kandungan ke dalam kandungan, di luar dunia yang umum dengan dunia di mana akan berjumpa dengan Allah begitu? Iya Pak. Jadi yang membuat beralih itu bisa kasat mata, bisa tidak kasat mata, bisa natural, bisa buatan. Tetapi memang perlu momen seperti itu. Misalnya Pak, masuk ke tempat ibadah, orang melewati air. Ada air baptisan, ada air suci. Itu masa peralihan. Profesor Yoas Adi Prasetya mengusung penerima tamu, Asher. Asher, oke. Asher itu berperan sebagai pengahli itu dari dunia luar. Saya seorang pangkat tinggi, seorang jabatan tinggi. Tapi begitu saya melewati Asher mengingatkan saya sekarang menjadi umat Allah. Ya, saya bukan lagi orang yang berpangkat, tapi gelar saya adalah umat Allah, jemaat Tuhan, biasa sama dengan yang lain. Ada juga ibadah yang membatasi dengan saat hening, Pak. Dan saat hening ini lebih universal, ya, dilakukan oleh semua ibadah, termasuk ibadah yang paling ramai pun memulai ibadah dan hening. Artinya membatasi. Sebelum ini kita orang biasa di dunia sehari-hari, sekarang kita memasuki dunia ibadah. Dengan apa? Dengan hening. Jadi saat hening itu sebuah momen tak kasat mata yang mengingatkan kita sekarang kita ada di dunia liminalitas. Dunia yang berbeda. Saya bukan lagi orang yang dihormati di dunia sehari-hari, tapi saya orang yang sama-sama sebagai umat Tuhan bersama dengan orang di sekitar saya saat itu. Jadi penting ya Pak, penting entah menciptakan, entah mengadakan begitu sesuatu atau sebuah proses atau situasi tertentu tadi atau seperti air yang menolong umat untuk merasakan apa itu peralihan itu dari dunia sehari-harinya dengan segala yang melekat padanya. Dengan sekarang ia masuk ke dalam ruang ibadah, sebagai umat Allah. Makanya bagus Pak kalau ada arsitek yang ada bangunan gereja yang membuat pembatas itu, misalnya dengan tangga. Jadi dengan tangga orang tidak bisa secepat jalan di biasa. Masuk gereja dia naik tangga, dia harus melambat atau ada proses tertentu, atau jembatan kecil, ya. Jadi dia tahu ada batas-batas seperti itu, atau pintu Pak. Dan pintu itu menarik, membuat orang ini ada sesuatu yang berbeda. Nanti kita akan lanjutkan percakapan ini, sangat menarik. Jeda untuk sejenak untuk masuk ke dalam sebuah ruang yang berbeda, dan kita jeda sebentar juga untuk informasi yang berikut ini.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, senang Anda masih bersama-sama dengan kami dalam acara Gema Kasih Indonesia. Saya Pendeta Arlen Saros, pemandu percakapan kita. Kita sedang berbicara tentang tata ruang dan prapoliturgi bersama dengan narasumber kita, Bapak Pendeta Dr. Rashid Rahman. Pak Rashid, saya mau nyambung sedikit nih Pak. Apa saja tadi simbol-simbol atau yang dilakukan oleh orang ketika peralihan dari dunia sehari-harinya, sebutlah begitu, dengan memasuki suatu ruang atau tempat ibadah, dan apakah ada makna dari simbol-simbol itu Pak? Iya Pak, jadi makna itu bisa kita buat dan kita bisa berikan, kita sematkan pada yang ada Pak. Jadi ada gereja yang dengan tangga, Nah tangga itu mengingatkan kita naik ke Gunung Allah, ke Gunung Kudus gitu ya. Dan banyak rumah ibadah bukan hanya gereja yang bertangga rupanya. Di orang pura ya, Hindu Bali selalu ada tangga, hampir selalu ada tangga itu mengingatkan itu. Walaupun kemudian turun lagi, tapi tangga itu membatasi. Ada juga yang dengan air, saya sudah berkali-kali bilang itu menarik sekali karena air itu selalu membatasi, sehingga dalam ritus baptisan ada beberapa gereja yang menyematkan nama baptis karena begitu melewati air nama berubah. Begitu Pak. Ada juga dengan lonceng. Lonceng. Jadi lonceng itu berbunyi kan Pak. Jadi tanda sekarang ada ada sesuatu yang berubah. Sekarang kita masuk dari dunia sehari-hari menjadi dunia ibadah gitu. Tapi kalau lonceng tadi berarti dia udah masuk dulu ke dalam berarti ya? Suaranya Pak, yang penting suara. Suaranya yang mengingatkan bahwa saya sekarang. Iya, betul. Bisa juga gerbang, Pak. Gerbang, makanya ada gereja yang memberikan pintu-pintu gerbang itu dengan istimewa. Kalau di pura Hindu Bali itu menarik Pak, ada candi sebetulnya Candi Bentar itu ya, ada belahan seperti gunung dibelah dengan pisau begitu, jadi rapi masuk pintu itu. Ya, jadi itu belahan itu ya, yang orang sudah berbeda, satu situasi yang berbeda. Musik juga bisa Pak, makanya ada musik prelude ya, interlude, prosesi juga begitu, selain saat hening juga begitu Pak. Jadi ada banyak hal yang kita bisa ciptakan, kita buat, lalu kita berikan makna. Ini masa terpisah, termasuk pakaian, busana. Makanya jemaat pergi ke gereja baik dengan busana ibadah, bukan dengan busana ke pantai atau busana ke kamar mandi Pak. Berbeda. Walaupun busana jemaat Kristen adalah busana sehari-hari, tapi setidaknya kita punya busana istimewa untuk ibadah yang kita khususkan untuk ibadah. Kita berbeda dengan umat Muslim, kita berbeda dengan umat Hindu, beribadah punya busana tertentu. Kita dibebaskan, tapi jangan menggunakan kebebasan dengan semena-mena juga gitu ya. Jadi kira-kira begitu. Jadi kita selalu diingatkan. Jadi pendengar, setiap orang yang masuk dalam ibadah harus entah menciptakan bagi dirinya seperti busana tadi, entah diciptakan oleh para pelaku ibadah atau pimpinan gereja sebuah pembatas begitu ya, atau yang mengingatkan kita bahwa kini kita sedang berada di ruang ibadah, bukan di ruang sehari-hari kita. Dan ini berhadapan dengan Tuhan kita sebagai umat yang di hadapannya semua sama begitu. Sama, termasuk penyambut tamu Pak. Jadi penyambut tamu itu bukan mengingatkan bahwa saya adalah orang yang berpangkat tinggi. Biasanya di gereja
saya disambut, diingatkan, oh kamu orang yang berpangkat tinggi, dihormatin di gereja, melebihi jemaat yang lain. Justru penyambut tamu harus mengingatkan, saya sudah melewati keseharian saya masuk ke gereja, sekarang saya menjadi jemaat. Jemaat yang sama dengan jemaat-jemaat yang lain. Menarik ya, pemberian dan narasi-narasi ini yang perlu dibangun dan diperjelas sebenarnya. Iya, betul. Kita udah berada di dunia sehari-hari, lalu ada pintu, ada perantara, kita masuk ke tempat ibadah nih, ke ruang ibadah. Apakah ada pembagian tertentu Pak di ruang ibadah? Iya, kita tidak seperti bait Allah atau kemah pertemuan dalam perjanjian lama, ada ruang maha kudus, ruang kudus, ruang jemaat biasa, orang luar, tidak. Tapi kita ada pembagian ruang konsentrasi. Oke. Ya, jadi tadi pelataran ketika orang memasuki masa peralihan itu, lalu ada ruang utama. Yang disebut ruang utama adalah ruang jemaat. Itu adalah ruang utama. Banyak gereja tidak merapikan ruang utama, sembarangan bangkunya, padahal di situ jemaat mengalami perjumpaan dengan Allah. Lalu di depan sana ada ruang para petugas liturgi. Gereja umumnya merapikan ruang petugas liturgi. Padahal itu ruang petugas liturgi adalah ruang untuk membantu kita mengalami perjumpaan dengan Allah. Ruang yang utama itu adalah ruang jemaat. Ruang petugas liturgi adalah ruang yang mengantisipasi, memberikan gambaran simbolisasi, memotivasi kita melakukan ibadah. Jadi itu ruang itu. Ruang itu bukan panggung. Ruang pelayan ibadah itu bukan panggung. Itu adalah ruang untuk melakukan unsur-unsur tertentu. Pembacaan Alkitab tidak dilakukan dari ruang jemaat, tapi nyanyian jemaat dilakukan di ruang jemaat. Nyanyian jemaat tidak terutama di ruang para pemimpin ibadah. Para pemimpin itu misalnya prokantor itu memandu kita, memotivasi jemaat untuk bernyanyi. Jadi pengalaman perjumpaan itu bukan pada prokantor tapi pada jemaat. Itu Pak, pembagian itu. Ada dua kan Pak, dibagi dua tadi ya. Iya. Nah sekarang yang ruang utama tadi, bagaimana sebaiknya nih ruang ini ditata? Apa yang perlu diperhatikan ketika menyiapkan ruang utama ini? Dari liturginya dulu Pak. Jadi liturgi itu kan narasinya jemaat itu utama. Lalu dalam liturgi itu ada prosesi, ada pergerakan jemaat. Prosesi itu bukan hanya prosesi para pelayan, petugas ibadah di awal ibadah, tapi juga harus diantisipasi prosesi ketika jemaat menerima perjamuan, ketika jemaat berlutut, ketika jemaat menyampaikan salam damai, misalnya. Itu kan jemaat bergerak Pak. Kalau bangku terlalu sempit, jemaat tidak bisa keluar. Lalu jemaat akan mengalami pertemuan dengan jemaat-jemaat lain. Karena perayaan liturgi adalah pertemuan dengan sesama jemaat. Bagaimana saya melihat orang-orang lain juga di sekitar saya, walaupun saya tidak berkontak-kontakan secara fisik, tapi paling tidak mata bisa memandang. Maka buatlah ruang ibadah yang tidak hanya lurus ke depan begitu, berjajar ke depan, tapi bisa buat seperti U ya, V atau V begitu ya, V, sehingga ada sedikit interaksi, bisa melihat begitu ya. Dan itu juga menolong ketika persembahan itu dibawa ya, prosesi itu berjalan, bahwa berkumpul di meja perjamuan, seperti doa kita ketika perjamuan, dari segala penjuru dunia, roti-roti itu, gandum, dan buah-buah anggur menjadi minuman itu dikumpulkan di atas meja ini. Nah, penjuru dunia itu digambarkan, dibuat tata ruang, bukan hanya satu jalan ya, satu koridor, tapi ada beberapa koridor begitu. Ketika dibawa ya. Jadi bukan hanya satu. Jadi nggak satu sumber gini ya. Tidak satu sumber, satu rombongan, tapi ada beberapa simbolisasi rombongan. Lah ya.
Jadi artinya sebenarnya di dalam ruang utama ini di mana umat berada ini, artinya setidaknya itu harus ditata supaya umat dapat melaksanakan unsur-unsur tertentu dari liturgi seperti salam damai tadi, dan memungkinkan adanya kontak, begitu Pak? Kontak dan termasuk ibadah-ibadah hari raya Pak. Misalnya pemuliaan salib pada waktu Jumat Agung misalnya. Bagaimana salib itu diarak sekitar jemaat kalau tidak ada jalan misalnya. Kalau hanya jalannya hanya satu misalnya ya. Bagaimana tarian-tarian liturgi itu bisa ditampil ya sebagai tarian jemaat juga kalau jemaat sama sekali tidak bisa bergerak misalnya begitu. Nah, kita berpindah sedikit nih dari ruang utama tadi lalu ke ruang para pelayan atau pemimpin ibadah. Apa saja yang perlu ada dan siapa saja yang perlu ada di situ, Pak? Yang pertama kita harus tahu adalah petugas ibadah, fungsi liturgis petugas ibadah itu adalah menyampaikan simbol ibadah. Dia memotivasi jemaat. Jadi siapa yang memberikan simbol itu? Yang pertama pembaca Alkitab, pengkhotbah, pemimpin nyanyian, itu utama. Kira-kira begitu Pak. Dan harus tampil bagaimana mereka bergerak. Ada mejanya, ada bejana baptisan misalnya, ada instrumen musik yang tidak mengganggu dan ada ornamentasi. Perabot-perabot apa aja yang mesti ada di sekitar tempat para pelayan ibadah ini, Pak? Yang pertama perabot liturgi, misalnya lilin Pak, yang paling umum. Ya, jadi tempatkanlah lilin tidak mengganggu penyampaian simbolisasi dari petugas liturgi kepada jemaat. Kalau terganggu, tertutup oleh lilin, atau beberapa tempat ada yang menutup dengan bunga yang besar sekali Pak, sampai salfok ya, salah fokus. Ya. Jemaat lebih melihat ke lilin, melihat ke bunga ketimbang yang disimbolkan oleh petugas liturgi. Itu tidak baik. Jadi tempatkanlah lilin tidak mengganggu, tidak menghalangi, tidak menjadi salah fokus antara jemaat dengan petugas liturgi. Nah, yang lilin dulu Pak. Ini lilin ini diletakkannya di tempat khusus atau ini saya banyak lihat itu ditempatkan di altar lilinnya? Sebaiknya di tempat khusus, dan kalau di altar pun dia harus ditempatkan tidak menghalangi petugas liturgi yang memberikan simbol dengan jemaat. Simbol itu bisa dapat berupa gestur, bisa berupa tutur Pak, perkataan. Apakah sekarang Pak, kan lilin bolehlah di altar. Selain lilin, apakah perabot-perabot atau peralatan sakramen misalnya harus selalu ada di meja atau di altar itu Pak dalam setiap kebaktian minggu? Altar itu kan artinya meja perjamuan Pak. Jadi betul. Kalau alat-alat sakramen perjamuan harus di situ. Selalu ada di situ. Kalau ada perjamuan. Kalau nggak ada perjamuan? Kalau nggak ada perjamuan tidak perlu. Jadi nggak perlu disimbolkan di. Tidak perlu Pak. Jadi simbol itu tampil ketika dia digunakan. Ketika saya tempatkan air di sini, orang tahu sekarang ada baptisan. Ketika saya tempatkan roti di sini, jemaat begitu masuk tahu ada perjamuan. Tapi kan semestinya perjamuan kudus itu kan setiap minggu Pak. Hanya pertimbangan teknis yang membuat ia tidak dilaksanakan katanya. Maka orang suka menempatkan itu selalu ada di altar itu. Jadi mubasir Pak kalau tidak dipakai. Sama seperti menempatkan abu di situ. Bukan Rabu abu tapi ada abu di situ. Hanya ketika Rabu abu dia ada abu di situ. Rabu abu kan tidak setiap minggu Pak. Tidak tiap minggu memang, tapi kalau ekaristi atau perjamuan kudus, tapi ornamen itu kan dia mengindikasikan sebuah tindakan. Begitu Pak. Jadi yang ada di altar itu sebenarnya apa? Kalau ada perjamuan, alat-alat perjamuan. Kalau tidak ada perjamuan, cukup lilin yang tidak mengganggu. Berarti bisa juga altar disingkirkan sebenarnya. Beberapa jemaat reformasi di luar negeri mengatakan untuk apa ada altar kalau tidak ada perjamuan. Jadi altar tidak ada ketika tidak ada perjamuan. Jadi altar itu sebenarnya sekali lagi adalah diperlukan hanya dalam rangka perjamuan. Jadi kalau tidak ada perjamuan, altar itu
tapi ada unsur perjamuan terkecil dalam setiap minggu dalam ibadah, yaitu kolekte, Pak. Oke. Iya. Nah itu ditaruh di mana kolektornya, Pak? Tempat kolektor? Ya karena itu altarnya digunakan untuk kantong kolektor. Tempat kolektor itu iya, taruh di dalam di altar begitu. Itu. Ini menarik, Pak. Tapi kita berhenti sejenak untuk informasi berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama kami dalam Cara Bekasi Indonesia. Saya Pendeta Arlenus Larosa, pemandu percakapan kita. Kini segmen terakhir dari percakapan kita tentang tata ruang dan perabot liturgi bersama dengan narasumber kita, Bapak Pendeta Dr. Rasid Rahman. Ini segmen terakhir, sekali lagi silakan kirim pertanyaan Anda atau tulis pertanyaan Anda, komentar Anda di chatroom yang tersedia, atau di ruang komentar. Pak Pendeta Rasid Rahman tentu dengan senang hati akan merespon setiap komentar dan pertanyaan yang relevan. Pak Rasid, menarik tadi Pak ya, karena ini kita mau melihat praktek-prakteknya nih Pak. Lilin sebaiknya jangan di altar. Kalau terpaksa di altar, pastikan tidak menghalangi upaya untuk melaksanakan simbol-simbol tertentu. Begitu. Lilin pun bisa jadi simbol kehadiran Allah. Sehingga ketika di altar itu dia bersatu dengan perjamuan, Pak. Jadi ada juga lilin, menempatkan lilin di altar sebagai ini, makanya istilahnya lilin Kristus, Pak. Oke. Lilin hari Minggu kan. Kalau lilin Kristus taruh di mana? Di altar. Iya, karena Minggu itu kan Kristus artinya Minggu ya, Tuhan ya. Jadi dia tapi disatukan dengan perjamuan itu. Kalau ada perjamuan. Kalau ada perjamuan. Kalau tidak ada perjamuan, ya bukan lilin Kristus, lilin biasa, lilin penanda Advent, penanda Prapaskah, ditempatkan di tempat manapun yang bisa dilihat jemaat tanpa mengganggu. Lilin Kristus tidak setiap minggu harus ada. Kalau ada lilin Kristus sebaiknya tiap minggu karena hari Minggu, Pak. Kalau tidak ada ya tidak usah ada begitu, Pak. Jadi pilihan jemaat. Maka saya bingung kalau Prapaskah ada lilin Kristus, tapi kalau hari Minggu tidak ada lilin Kristus. Harusnya ada tiap minggu, lebih baik gitu. Dan itu sebaiknya diletakkan di altar. Iya. Kalau lilin Kristus. Iya. Persembahan. Iya. Itu adalah bagian dari perjamuan. Adalah ritus awal dari perjamuan. Makanya kalau ada perjamuan kan roti dan anggur cawan itu dibawa ke depan bersama dengan kantong kolekte, Pak. Kalau tidak ada perjamuan ya tidak ada rotinya, tapi kantong kolektenya ada. Istilahnya tetap kolekte, mengumpulkan. Jadi kalau perjamuan pun mengumpulkan apa yang dibawa jemaat dari rumah, dikumpulkan dan diberikan ke meja perjamuan itu, dikumpulkan. Termasuk uang itu. Berarti kantong persembahan, kantong kolekte itu
diletakkan di altar. Di altar, bisa di meja perjamuan. Setidaknya ia satu kelompok, satu rumpun dengan altar. Dengan perjamuan, Pak, Ya, betul. dengan perjamuan. Iya. Jadi nggak diletakkan di tempat terpisah begitu? Tidak perlu, ya, tidak perlu. Oke. Nah, sehingga orang selalu ingat bahwa kolekte itu adalah bagian dari perjamuan, bagian dari misi. Ya, jadi bukan pengumpulan uang, tetapi bagian dari membagikan misi. Sehingga menarik, sebelum kolekte itu selalu ada doa syafaat. Ya, orang diingatkan apa yang difirmankan itu, kemudian disalurkan, ya, melalui perantara syafaat, lalu dikumpulkan. Apa yang dikumpulkan itu kemudian disalurkan. Itulah sebabnya setelah perjamuan selalu pengutusan. Langsung ya. Langsung. Misi. Ya. Artinya apa? Kita membawa yang kita terima hari ini untuk ke dunia sehari-hari. Oke, apalagi Pak? Tadi kan baru bicara mengenai tadi apa alat-alat apa tadi perjamuan ya? Iya. Lilin juga tadi. Apalagi yang perlu ada di sekitar tadi ruang para pemimpin ibadah ini? Yang utama itu Pak, memang mimbar untuk pembacaan Alkitab, untuk pemberitaan firman, lalu altar dan alat perjamuan, dan kalau ada baptisan, bejana baptisan. Jadi yang utama adalah lilin dan biasanya bunga. Sekarang ahli-ahli perancang bunga liturgi itu sudah banyak Pak. Jadi membuat bunga artinya mewarnai ya. Jadi bunga itu bermain pada warna. Ya, itu Pak. Lalu ibadah-ibadah tertentu, kalau ada baptisan ya ada bejana baptisan. Kalau ada pernikahan ada tempat berlutut pernikahan. Ada sidik juga begitu. Ada Jumat Rabu abu, ada abu. Misalnya ada Kamis putih, kita sediakan air dan bangku untuk mencuci kaki dan sebagainya. Jadi ritus baptisannya dulu, ritus liturginya dulu, unsur liturginya dulu, baru perabotnya muncul. Jangan terbalik Pak. Jangan terbalik. Jadi bukan perabotnya dulu muncul untuk ritus liturginya dulu ada, baru perabotnya. Karena ada pembacaan Alkitab, maka ada Alkitabnya di situ. Kalau nggak ada pembacaan Alkitab, tidak ada. Tidak perlu ada Alkitab di situ. Oke, tidak perlu ada mimbar juga. Tidak perlu ada mimbar karena tidak ada pembacaan. Misalnya kita hanya bernyanyi saja, beribadah hari nyanyi dan berdoa, tidak ada pembacaan Alkitab, nggak perlu ada mimbar. Tidak perlu ada itu mimbar, betul Pak. Oke, kalau seperti alat-alat musik sebutlah begitu, itu di sekitar arena ruang pemimpin apa di ruang utama tadi Pak? Alat musik adalah memakan tempat yang paling banyak Pak. Betul. Jadi ini menjadi persoalan sendiri perancang tata ruang. Apalagi kalau kolintang Pak. Apalagi kolintang ya. Gamelan Pak. Gamelan. Jadi itu alat musik. Makanya ada tempat yang sendiri, tetapi para perancang itu mengatakan yang penting bisa berinteraksi antara pemimpin ibadah dengan pemimpin musik, kelompok musik atau pemusik. Entah pemimpin ibadah itu bisa pro kantor, bisa juga pemimpin liturgi utama. Misalnya dia harus bisa berinteraksi dengan pemimpin musik. Yang penting itu. Jadi gamelan bisa ditempatkan di tempat yang agak jauh, boleh, tetapi ada bisa berinteraksi. Beberapa gereja memakai organ pipa, Pak. Organ pipa besar sekali dan tidak bisa ditempatkan di situ, di dekat pemimpin ibadah. Ada yang menempatkan organ pipa di atas balkon jauh, dan organisnya seringkali memunggungi, membelakangi. Bagaimana berinteraksi? Makanya banyak organ pipa yang menempatkan cermin, Pak. Kalau zaman sekarang pakai monitor itu juga menolong. Jadi dia tetap berinteraksi, baik melalui monitor atau cermin. Dia tetap bisa melihat bagaimana ibadah itu harus dilakukan. Kira-kira begitu, Pak. Jadi yang perlu atau harus ada di ruang pemimpin tadi itu adalah
pelayan liturginya dan prokantor kalau ada prokantor begitu. Iya. Kalau musisinya, pemain instrumennya bisa di tempat lain sebenarnya. Iya. Di ruang berbeda juga nggak apa-apa sebenarnya kalau ada monitor toh. Mungkin zaman sekarang kalau sudah, di rumah barangkali. Iya, zaman sekarang sudah seperti itu. Mungkin dimungkinkan hal seperti, apalagi pandemi mengajar kita banyak hal gitu, Pak, ya kira-kira begitu. Jadi pemain musik di tempat lain, tapi yang penting adalah di sini yang memandu nyanyian itu ada karena ia harus memotivasi umat kan, iya, untuk memotivasi umat dan harus memandu pemimpin pelayan musik yang lain. Nah, bagaimana kalau gedung gerejanya sekarang kan bukan sejak awal dirancang sebagai gedung ibadah, tapi misalnya ruko atau perumahan yang dibeli lalu kamar-kamar diroboh-roboh, ini gimana kalau begini? Memang tidak dari awal dirancang untuk tempat ibadah, Pak Rasid? Sebetulnya makanya saya berangkat dari yang ada, Pak. Jadi dari yang ada itu kemudian kita ciptakan narasi. Bentuknya sederhana karena gereja mula-mula juga begitu. Baru di zaman patristik orang membangun gereja dengan sengaja. Tapi jemaat sebelum patristik itu semuanya ruang makan, Pak. Ada yang restoran, ada yang rumah tinggal, rumah tangga, yang kemudian jemaatnya makin besar terancang menjadi ruang ibadah. Jadi bagaimana penata ruang dalam itu berperan, itu yang penting, Pak. Ketika Lukas menceritakan Yesus membaca kitab suci di sinagoge, diceritakan semua mata memandang Yesus. Jadi artinya apa? Penempatan pembacaan Alkitab dan pengajaran itu berada di tempat semua orang bisa melihat. Jadi dia menjadi fokus perhatian. Jadi sekalipun dia ruko, dia bekas restoran, dia bekas rumah tinggal, bahkan dia bekas garasi atau gudang, ya ruang gedung tidak terpakai, tetapi bagaimana interaksi komunikasi itu bisa diatur, Pak. Jadi penempatan pemimpin-pemimpin atau petugas-petugas liturgi itulah yang diberikan posisi yang menarik. Makanya selain gestur, tutur, tapi postur juga penting untuk pelaksanaan perencanaan ibadah, Pak. Jadi artinya entah seperti apapun ruangannya, desainlah di dalamnya, tatalah lebih tepat, tatalah supaya tempat-tempat di mana para petugas peribadatan itu ada, itu menjadi tempat yang bukan indah tetapi semua umat bisa fokus kepada mereka, begitu maksudnya? Betul. Iya, jadi ada tempat ibadah yang mulai dengan peraturan lama, malah memberatkan mereka. Peraturan lama ditetapkan di mana? Pemimpin ibadahnya apa? Terhalang tiang, Pak. Loh, kenapa harus memaksakan diri di tiang? Oh, karena peraturan kami harus di ujung gitu, Pak. Misalnya, padahal di ujung itu ada tiang. Jadi kenapa tidak tempatkan di posisi di mana semua jemaat, semua orang dalam ruangan itu bisa memandang dia, bisa berinteraksi dengan dia. Itu yang utama, Pak. Jadi yang penting tempat itu adalah, terutama pelayan pengajaran itu adalah menjadi sentral dari penataan keseluruhan. Begitu. Penata itu harus bisa menyesuaikan diri dengan keperluan liturgis. Nah, kalau soal warna, Pak, apakah ada warna tertentu yang memang lebih cocok? Entah warna lampu dengan lampu, entah warna dinding atau warna perabot-perabot seperti kursi yang lebih cocok mencerminkan atau menolong kita soal tadi perbedaan peralihan ini, bahwa saya sekarang berada di dalam sebuah ruang yang berbeda dengan yang sehari-hari. Apakah ada dalam sejarah misalnya? Dunia sehari-hari kita sebetulnya sudah memberikan warna simbolis, Pak. Hanya dunia modern inilah yang mengganti warna simbolis menjadi warna buatan. Dan warna buatan itu yang ketika masuk ibadah harusnya kita masuk lagi ke warna sehari-hari. Jadi jangan lagi buatan. Makanya simbol-simbol yang memberi warna-warna, memberikan simbol itu adalah simbol keseharian. Simbol keseharian warna kita adalah hitam, putih, merah. Itu paling manusiawi.
paling banter hijau, Pak. Jadi berikanlah warna-warna yang memang sederhana. Jadi warna liturgi adalah warna yang sederhana. Tanpa warna itu malah baik, karena tidak ada warna yang menonjol di alam ini. Yang kalau menonjol adalah warna buatan, Pak. Jadi liturgi warnanya sederhana, Pak. Jadi ruang ibadah juga semestinya begitu. Iya, sebetulnya baik warna itu. Banyak kan kalau kita gereja tua zaman itu warnanya agak gloomy gitu lah Pak, agak warnanya tuh cenderung gelap begitu. Iya. Warna alam begitu Pak, dia tidak menonjol. Biru tidak menonjol biru, hijau tidak menonjol biru. Sehingga orang modern sekarang bilangnya kusam Pak. Betul. Padahal bukan kusam, itu warna natural. Jadi sebaiknya ruang-ruang ibadah diwarnai seperti itu begitu, warna alam, warna natural betul Pak. Baik Pak Rasid, terima kasih atas percakapan kita yang sangat menarik ini, tapi waktu juga membatasi kita. Sebelum acara ini saya akhiri, apakah ada pesan-pesan pastoral kepada umat, kepada pemirsa berkaitan dengan pokok percakapan kita pada episode kali ini? Silakan Pak Rasid. Iya, jadi sahabat dimanapun berada, mencintai ibadah adalah panggilan kita juga untuk menata ruang ibadah dan memaknai ruang ibadah kita, sehingga ketika kita beribadah, kita menghayati dengan kedalaman spiritualitas. Baik, terima kasih Pak Rasid atas pencerahannya, dan sahabat, terima kasih Anda terus bersama dengan kami sampai akhir acara ini. Dan bila ada masukan-masukan, silakan kirim ke kami melalui nomor 0812-8188-9191. Kita berpisah saat ini untuk bertemu pada episode yang akan datang. Tuhan memberkati.